Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan survei kami, yaitu di UMKM Pandai Besi Sumber Rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NBI 02. Saya Rama Permati dengan Saya NBI Rama Permati 43. dengan NBI 43. Dan saya Samsul Bahri dengan NBI 70. Dan saya Dwi Kausa dengan NDI 285. Untuk slide pertama yaitu pendahuluan. Pandai Besi Sumber Rezeki merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam produksi alat tempat seperti peralatan pertanian, perkakas, rumah tangga, hingga produk pesanan khusus. Kelangsungan dan efisiensi operasional UMKM ini sangat bergantung pada kualitas pengawasan di lini depan produksi. Dalam konteks mata kuliah Supervisory Management, peran pengawas supervisor yang dalam konteks UMKM seringkali dirangkap oleh pemilik usaha atau pekerja paling senior adalah krusial. Dalam menjabati antara visi manajemen dan pelaksanaan teknis di lapangan, pengawasan yang efektif memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar kualitas, target waktu, dan manfaat sumber daya secara optimal. Profil objek penelitian kami yaitu di UMKM Pandai Besi Sumber Rezeki, lokasinya di Jalan Jagir Wonokromo, bidang usahanya yaitu manufaktur alat tempat dan perbengkelan logam, produk utamanya yaitu alat bangunan, skala usahanya menengah. Peran kuncinya pemilik usaha merangkap sebagai manajer operasional dan pengawas utama yang bertanggung jawab penuh atas kualitas hasil tempahan dan manajemen pekerja harian. Untuk slide selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Baik, untuk perencanaan planning dalam konteks UMKM Pandai Besi, fungsi perencanaan dilakukan secara informal, namun terstruktur berdasarkan pesanan dan kapasitas harian. Penentuan target produksi harian, pengawas menetapkan jumlah unit, misalnya jumlah cangkul atau parang, yang harus diselesaikan dalam sehari atau per batch pesanan. Perencanaan ini seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu dan ketersediaan bahan baku atau besi mentah. Perencanaan bahan baku, pengawas merencanakan kapan dan berapa banyak bahan baku, misalnya besi, arang, gas untuk pembakaran yang harus disiapkan. Perencanaan ini sangat sensitif terhadap fluktuasi harga pasar dan stok yang ada. Identifikasi prioritas, pengawas menentukan urutan pekerjaan. Pekerjaan dengan tenggat waktu terdekat atau margin keuntungan tertinggi akan diprioritaskan. Lalu untuk perorganisasian organizing, fungsi perorganisan berhubungan dengan pengatur struktur, wewenang, dan alokasi sumber daya di bengkel. Struktur organisasi lini sederhana UMKM Sumber Rezeki umumnya menggunakan struktur datar di mana pemilik atau pengawas berada di puncak dan memberikan instruksi langsung kepada setiap pekerja. Delegasi wewenang formal sangat minim. Pembagian tugas berdasarkan keahlian, specialization, meskipun strukturnya datar, tugas dibagi berdasarkan keahlian teknis, misalnya satu pekerja fokus pada proses penempaan di api, pekerja lain fokus pada proses penggerindaan atau finishing. Pengaturan tata letak atau layout, pengawas memastikan penempatan alat berat, palu otomatis, tungku pembakaran diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan pergerakan dan risiko keselamatan kerja, sesuai dengan alur proses produksi yang linier. Lalu untuk penempatan stafnya, yang pertama yaitu perekrut. Sebagian besar pekerja direkrut sebagai rekomendasi lisan dari pekerja lama atau kerabat. Hal ini meminimalkan biaya atau waktu seleksi, namun membatasi varian kandidatnya. Lalu yang kedua yaitu pelatihan training. Pelatihan sepenuhnya dilakukan secara otodidak atau on the job training. Pekerja baru belajar langsung dari pandai besi senior atau pengawas yang menunjukkan keahlian teknis sambil bekerja.
Lalu yang terakhir yaitu evaluasi keterampilan. Pengawasan secara rutin, mengamati dan menilai kualitas kerja setiap individu untuk menentukan penempatan tugas yang paling sesuai, misalnya pekerja yang terampil dan teliti ditempatkan di bagian finishing. Lalu yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Sul, suaranya Sul. Lalu pengarahan atau leading atau directing. Pengaruh adalah fungsi di mana pengawas memimpin, memotivasi, dan berkomunikasi untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan. Gaya kepemimpinan cenderung direktif atau memberikan instruksi jelas dan transaksional, fokus pada penyelesaian pekerjaan dan imbalan. Hubungan personal yang dekat antara pengawas dan pekerja menjadi kunci komunikasi yang efektif. Motivasi, motivasi pekerja sebagai besar bersifat ekstrinsik, ekstrinsik melalui upah harian atau sistem borongan per unit yang diselesaikan. Pengawas juga menggunakan pengakuan lisan atau hasil pekerja yang baik untuk menjaga semangat kerja. Komunikasi, komunikasi hampir 100% langsung tatap muka dan informal, instruksi, feedback, dan solusi masalah disampaikan secara real time di lantai produksi. Penyelesaian konflik. Konflik di antara pekerja atau masalah teknis diselesaikan segera oleh pengawas dengan mengambil keputusan di tempat untuk menghindari terhentinya proses produksi. eh, Pengawasan dan pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah langkah terakhir dalam siklus untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana. Penetapan standar. Standar kualitas produk, ketajaman, kekuatan, bentuk ditetapkan berdasarkan pengalaman dan permintaan pelanggan. Standar ini bersifat implisit atau tidak tertulis dan diwariskan secara lisan. Pengawasan aktif atau active supervisor. Pengawas secara fisik berada di bengkel, pengawas proses tempat secara menit per menit. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap cacat produk atau kesalahan proses. Pengukuran kinerja. Kinerja diukur berdasarkan kuantitas hasil atau berapa banyak unit yang selesai dan kualitas produk akhir atau apakah memenuhi standar ketajaman atau bentuk. Tindak korektif jika terjadi penyimpang penyimpangan atau misal besi kurang panas, bentuk tidak simetris, pengawas segera menghentikan proses, memberikan instruksi perbaikan atau bahkan mengambil ahli pekerjaan sejenak untuk mendemonstrasikan perbaikan yang benar. Tindakan korektif bersifat cepat dan langsung. Siklus manajemen pengawasan. Kelima fungsi di atas membentuk siklus yang berulang setiap hari kerja. Pemilik atau pengawas pandai besi sumber rezeki memulai dengan planning, menetapkan target, diikuti organizing dan staffing, menempatkan orang, kemudian direction, mengawasi dan memimpin, dan diakhiri dengan controlling, memeriksa kualitas dan kinerja yang dihasilkan menjadi input untuk planning yang berikutnya. Nah, ini diteruskan oleh teman saya. Jadi selain dapat pengawasan lintas yaitu siklus supervisory management UMKM pada bisnis berenergi ini merupakan efektivitas fungsional dalam skala kecil. Kekuatan utamanya terletak pada pengawasan aktif dan kecepatan pengambilan keputusan pada pemilik. Namun terdapat selama signifikan yaitu ketergantungan penuh pada pemilik minimnya dokumentasi yang ukurannya sangat banyak dan komunikasi lisan informal. Keterbatasan ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan sharing up UMKM di masa depan. Lu suaranya lu.
Oke, baik sekian terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.